Kemarin kita udah belajar jurnal umum, kembalikannya umum apa? Umum. Orang umum atau jurnal khusus? Ya, ada jurnal khusus, khususon. Jadi HP-nya sudah ya, jangan main HP. Semuanya fokus dulu ke depan, nggak boleh kepalanya diangkat, nggak boleh. Harus tegak, tatapan ke depan, nggak boleh tengah-tengah, nggak boleh dipas-pas. Ya. Oke, Marli, ada ke depan, nggak boleh miring. Ayo mana kita nggak bisa loh. Fokus. Semuanya fokus ke papan ya. Kita fokus 30 menit aja bisa ya. Ya minta kerjasamanya. Dibuka buku paket halaman 100 berapa? 135. 154. Siapa nggak bawa buku? Nggak punya. Sudah 154 sudah semuanya? Sudah. Ada bunyi nggak boleh? Boleh nggak? Nggak boleh. Marli, semuanya. Jangan. Fokus. Fokus, saya fokus dong. 30 menit aja. Fokus ke depan, nggak boleh main yang lain ya. Oke, jurnal khusus Marli, baca lalu dong. Pengertian jurnal khusus. Jurnal khusus atau spesial jurnal adalah buku harga yang dirancang untuk mencatat transaksi tertentu secara khusus. Misalnya, transaksi penerimaan tunai dicatat pada satu buku harian, pembelian kredit dicatat pada suatu buku harian dan seterusnya. Sehingga kapan saja informasi diperlukan, jurnal khusus dapat memberikan informasi secara cepat dan tepat. Paham? Paham, Mar? Ya. Kemarin udah ngerjain jurnal khusus toh. Tuh, Tuan Hermawan. Kalian itu kan ngasih campur ya akun-akunnya. Ya, kalau misalkan mau butuh info cepat, jadi kan harus lama nyari satu-satu. Nah sekarang biar memudahkan, makanya dibuat jurnal khusus. Jadi dipisah-pisah, pembelian di khusus jurnal pembelian, jurnal penjualan nanti dijadiin satu di jurnal penjualan semuanya. Tujuannya biar memudahkan akuntan. Ya, kalian mau kuliah akuntansi? Padahal ini yang paling seru dari ekonomi. Seru toh? Jurnal khusus ya. Jadi jurnal khusus manfaatnya nggak kelihatan ya? Nggak bisa diganti itu backgroundnya. Ya, nanti kita kirim ya. Jadi tujuannya manfaatnya apa? Biar memudahkan pekerjaan kalian. Udah memudahkan menulis ya? Memudahkan. Kalau jadi akuntan asli pasti memudahkan gitu ya. Jadi nanti semuanya udah terbagi satu-satu ya. Jadi ada 5 jurnal. Kalian bisa gampang nyarinya. Lebih efektif, efisien, data lebih cepat ya, sistematis. Jenis jurnal khusus ada 5 jurnal yang akan kita pelajari. Roy kan? Roy? Mau beri lihat bawah Roy? Roy dibaca Roy, ada berapa jurnal nih? Jenis jurnal khusus, 1 jurnal pembelian, progres jurnal, 2 jurnal penjualan, usaha jurnal, 3 jurnal penerimaan kas, deskripsi jurnal, 4 jurnal pengeluaran kas, cash payment jurnal, 5 jurnal umum, general jurnal. Ya, ada 5 ya. Nanti kalau kalian kuliah akuntansi, namanya semuanya pakai bahasa Inggris ya. Jadi transaksinya juga bahasa Inggris ya. Cash ya cash, ada jurnal, general jurnal. Ya, jadi pertama pembelian purchase jurnal, jurnal penjualan sales jurnal, jurnal penerimaan kas, cash receipt jurnal, jurnal pengeluaran kas, cash payment jurnal, 5 jurnal umum, general jurnal. Jadi akunnya ya tadi juga misalkan piutang account receivable, account payable itu utang. Jadi soalnya juga bahasa Inggris. Ya dulu Belita kuliahnya juga akuntansinya bahasa Inggris semuanya. Jadi tidak berminat toh?
Langsung ini salah jurusan ya. Harusnya jurusan agama. Kita mulai satu-satu dari jurnal pembelian. Ayo fokus ya. Marli. Jurnal pembelian, purchase journal. Ahmad Helmi, dibaca Ahmad. Jurnal pembelian, proses jurnal. Digunakan untuk mencatat segala transaksi yang berhubungan dengan pembelian secara kredit. Misalnya pembelian barang dagangan atau pembelian perlengkapan dan peralatan. Jadi jurnal pembelian. Jadi ingat pembeliannya tunai atau kredit? Kredit ya. Jadi semua pembelian kredit dicatatnya di jurnal pembelian. Ya, yang kredit aja, yang utang. Kita kalau beli ngutang maksudnya di jurnal pembelian. Kita kapan sih kita ngutang? Kapan kita kredit? Saat misalnya membeli barang dagangan. Di sini misalnya pulaan ya kalau bahasa Jawanya, pulaan dagangan. Itu kita belinya kredit, utang, dicatatnya di jurnal pembelian. Atau kita beli perlengkapan, beli peralatan, beli mesin, beli tanah, misalkan itu maksudnya di jurnal pembelian. Semua yang kredit kita belinya kredit di pembelian. Paham ya? Sampai sini bisa dimengerti? Saya baru awal. Bentuk formatnya agak berbeda dengan di buku paket ya. Nanti ikut yang di PPT aja. Tanggal itu tanggalnya transaksi terjadi. Nomor faktur ini ada di soalnya, bukti ya. Misalkan kwitansi itu ada nomornya toh. Jadi di sini. Keterangan di sini nama perusahaannya. Kita beli dari perusahaan apa? Ya di sini keterangan nama perusahaan, referensi bisa dikosongin aja nggak apa-apa. Debitnya pembelian itu untuk beli apa? Kemarin jurnal umum gimana? Pembelian itu untuk apa? Hanya untuk membeli barang dagangan. Ya, jadi pembelian di sini hanya untuk pembelian barang dagangan ya. Selain itu nanti maksudnya di serba-serbi atau akunnya apa? Misalkan beli peralatan ditulis di sini peralatan, beli perlengkapan di akunnya ditulis perlengkapan. Pasti ada debit ada kredit ya. Di sini harus balance, harus sama. Misalkan kita beli barang dagang 1 juta secara kredit, berarti pembeliannya 1 juta, utang dagangnya berapa? 1 juta juga, harus sama ya, antara debit dan kredit. Di sini hanya satu ya, jadi kalau pembelian aja. Kalau dia bukan pembelian, jadi pembeliannya kosong diganti di akun. Kita beli apa? Tergantung soalnya. Kita lihat contohnya dulu. Sudah dijelasin ya tadi kolom tanggal untuk mencatat tanggal transaksi ya, tanggal transaksi terjadinya. Nomor faktur mencatat nomor faktur atau nomor tagihan ya dari perusahaan yang kita beli. Nomor 3 keterangan nama perusahaannya. Nomor 4 pembelian, kolom pembelian mencatat harganya. Harganya berapa sih kita belinya? Ya, pembelian barang dagang ya. Kolom 5 akun mencatat selain pembelian barang dagang, misalkan pembelian peralatan atau perlengkapan. Kolom utang dagang mencatat utang kita berapa, kita beli berapa, kreditnya, utangnya berapa, sama. Kita lihat tanggal 12 ya, pada tanggal 1 didirikan perusahaan bernama PT Agung Mulia. Transaksi pembelian terjadi, kita lihat tanggal 12 Juli ya, 12 Juli 2012 dibeli barang dagang sumber abadi 5 juta. Di sini tidak ada tulisan kredit ya, dibeli dengan kredit. Meskipun nggak ada tulisannya kredit, kalau di soalnya ada syarat pembayaran, ini adanya kredit. Ya. Deva. Fokus ya. Arli, ya, fokus ya. Syarat pembayaran 2/10 M/30 nomor faktur 026. Jadi di soal nomor-nomor udah ada. Tinggal aja. Syarat pembayaran berarti pasti ini kredit. Kalau di sini nggak ada tulisannya kredit, kalau ada syaratnya itu kredit. Kalau dia tunai biasanya dibeli secara tunai, apa nggak ada syaratnya. Kalau yang tadi berarti terjadi tanggal berapa? 12 Juli. Ya. Terus nomor fakturnya berapa? 026. Keterangan tadi isinya apa? PT Sumber Abadi atau Pokok Sumber Abadi. Terus jumlahnya 5 juta ini apa? Pembelian 5 juta, yang di kredit 5 juta apa? Utang dagang. Karena kita belinya kredit, pasti yang di kredit itu utang, nggak ada selain utang. Ya, kalau kalian di jurnal umum kan nyatat terus tuh pembelian utang dagang. Kalau di bawah kita beli lagi, nyatat lagi kan pembelian utang dagang. Nah, tujuannya dicatat jadi 1, jadi kalian utang dagangnya udah ditulis di atas, kalian tinggal nambahin nominalnya aja berapa.
gitu ya. Sekarang yang nomor 2, dilihat dulu yang tanggal 1 ya. Bener enggak? Ini Juli 2012 di sini tahunnya. Tanggal 12 026 keterangan itu nama perusahaan kita beli, rumus sumber abadi. Pembelian tadi berapa? 5 juta. Nah, pembelian hanya untuk barang dagang. Ya, tukang dagangnya 5 juta. Ini dan sini harus sama ya jumlahnya debit kreditnya. Bisa? Di sini bisa ya. Dari 1. Kita lihat contoh 2. Tanggal 30 dibeli perlengkapan toko Jaya Makmur sebesar 2,5, syaratnya 1/10 N/30, nomor faktur 0163. Tanggalnya berapa? 30 Juli. Nomor fakturnya 0163. Keterangannya Jaya Makmur. Di sini tadi apa? Perlengkapan. Berarti masuknya di mana? Serba serbi. Debit dulu. Debitnya apa? Perlengkapan. Serba-serbi ya. Serba-serbi ditulis perlengkapan 2.500.000. Kreditnya utang 2.500.000. Nah, di sini karena dia bukan pembelian, dicarinya di serba-serbi. Misalkan kalau belinya peralatan berarti akunnya apa? Perlengkapan atau peralatan? Kan akunnya peralatan. Tergantung transaksinya ya. Kalau belinya peralatan di sini ya peralatan. Kalau belinya perlengkapan. Ya, jadi Mas. Utang dagangnya 2,5 juga sama ya. Kalau debit kredit harus sama jumlah totalnya. Bisa dipahami jurnal pembelian? Insya Allah ya. Ini kalau serba-serbinya dihapus maka jurnal pembelian perlengkapan di jurnal umum. Tapi kita sesuai yang ini aja sama kayak di bukunya Bu Widi. Rekap jurnalnya ya. Jadi total debit berapa, total kredit berapa harus sama ya. Di sini 2,5 sama 5 juta berapa? 2,5. Di sini jumlah kreditnya juga 2,5. Sama. Tapi kalian nggak perlu bikin rekapnya ya, bikin jurnalnya aja nanti 5 jurnal. Kita ada lagi kapan? Ada lagi. Jumat. Lama ya? Lama. Awal dan akhir. Nah, keuntungan jurnal pembelian memudahkan dalam pencatatan. Kalau kita mau cari nih, kita udah beli apa aja sih di toko ini, kita tinggal lihat jurnal pembelian. Jadi kan udah ada tuh, tinggal nyari nama tokonya. Daripada kalian ada jurnal umum masih campur-campur, panjang, nulis akun-akun lagi, makanya digunakan jurnal pembelian. Nah, tadi jurnal pembelian apa? Untuk pembelian secara kredit. Sekarang kita lanjut ke pengeluaran kas. Cash payment journal. Ini pengeluaran kas kita berarti keluar atau masuk? Keluar. Berarti kalau keluar kita ngeluarin uang tunai, ngambil uang tunai dari kas. Itu cash payment journal. Nggak boleh gitu duduknya. Harus fokus. Ya. Nggak boleh ngantuk. Nggak boleh ayo fokus dulu. Di sini kan nanti bisa sambil jahitnya bisa santai maksudnya. Harus fokus dulu, kalau nggak fokus kan nggak bisa ya. Jurnal pengeluaran kas tadi dibaca deh, lalu itu kamu ngantuk. Jurnal pengeluaran kas. Kas payment jurnal. Jurnal pengeluaran kas dipakai untuk mencatat pengeluaran kas dari segala sumber penerimaan atau semua transaksi yang bersifat mengurangi kas. Ini pengeluaran jadi segala sumber pengeluaran. Namanya kalau pengeluaran kas berarti kita ngambil uang untuk mengeluarkan kas, ya. Jadi untuk baik misalnya apa? Kita ngapain sih ngambil uang itu biasanya buat apa? Jajan. Ya buat pulang biasanya apa? Belian barang dagangan secara tunai. Lakukan bayar beban, bayar listrik, bayar air. Saatnya jam kelima dimulai. It's time to begin the fifth Pengeluaran lesson. tunai namanya pengeluaran kas, pengeluaran cash ya. Cash payment. Adapun ya transaksi yang mengakibatkan jurnal pengeluaran kas. Pembelian barang dagang tunai, pembelian barang lain, misalkan kita beli perlengkapan peralatan. Ayo jangan tidur. Jangan tidur, Nak. Hati. Dah. Pembayaran beban, pembayaran utang. Kita membayar utang pakai apa? Ambil uang dari mana? Kas, ya. Pengembalian untuk uang pribadi atau private. Dan pengeluaran tunai lainnya. Nah, kita kayak bayar beban tadi ya, bayar utang, bayar beban, private, beli tunai. Maksudnya dia apa? Jurnal apa? Pengeluaran kas yang kedua tadi ya, pengeluaran kas.
Ya, ini bentuk formatnya, tanggal, nomor bukti, keterangan, utang dagang, pembelian serba serbi. Sama ya, tanggal untuk kolom tanggal, nomor bukti itu ada di soal. Keterangannya diisi pembelian tunai atau pembelian barang di toko apa atau pembelian peralatan. Ya. Untuk kalau misalkan kita mau melunasin utang, berarti di sini utang dagangnya di debit ya kalau mau melunasin utang atau mau pembelian tunai. Selain itu berarti maksudnya di serba serbi, misalkan bayar beban, ini akunnya beban gaji, kreditnya adalah kas dan potongan pembelian. Kalau nggak ada potongan berarti dikosongi ya kolomnya, hanya kas saja. Nah, lihat contohnya ya. Dian, baca Dian, tanggal 2. Pada tanggal 2 Juli 2012 dibeli perlengkapan secara tunai sebesar 5.500.000 dengan nomor kwitansi 0234. Jadi gimana? Tanggalnya berapa? 2 Juli. Nomor kwitansinya, nomor buktinya 0234. Keterangannya berarti pembelian perlengkapan ya. Pembelian perlengkapan, akunnya apa berarti? Serba serbi akun perlengkapan. Terus yang dikredit apa? Kas ya, kas 5.500.000. Saya berarti ya. Tanggal 2, ya kan enggak? Ya. 0234 keterangannya pembelian perlengkapan. Di sini perlengkapan 5.500.000, kasnya dikredit 5.5. Pasti di sini semuanya isinya kas semua ya, ambil uangnya dari kas. Tergantung ada potongan atau enggak. Sekarang kita lihat yang soal 2. Afan, baca Fan. Tanggal 15 Juli dibeli barang dagangan 10 juta dengan nomor kwitansi 0544. Gimana Fan? Jawabannya Fan. Tanggal berapa? Tanggal 15, Nomornya. nomor 0544. Terus habis itu apa yang di debit apa? Pembelian Pembelian yang dikredit kas berapa? 10 juta. 10 juta. Ya, bisa ya yang lain. Nggak boleh kepalanya gitu. Masa ngantuk itu gitu kan nggak usah ngantuk itu. Iya Ben, ayo. Nggak boleh gitu. Baru 2 loh, masih ada 3 ya. Ya ayo. Habis itu nanti boleh santai ya. Kita fokus dulu 30 menit aja. Pembelian tunai 10 juta, kas 10 juta. Ya bisa ya tadi sama. Sekarang tanggal 3. Ya Fatih, dibaca Ti, dikerjain Ti. Tanggal 19 Juli dilunasi utang kepada toko sumber abadi pembelian tanggal 12 Juli yang lalu. Oke, tanggalnya berapa? 19 Juli. Nomornya nggak ada ya. Dilunasi utang toko, berarti keterangannya apa? Pelunasan hutang ya, pelunasan hutang toko sumber ya nggak apa-apa. Kita pelunasan hutang tanggal 12. Kita lihat tadi tanggal 12 ada apa? Ya. Tanggal 12 toko sumber abadi kita punya utang berapa? 5 juta. Syaratnya syaratnya ini gimana? 2/10 artinya apa? Kalau dibayar dalam jangka waktu 10 hari dapat potongan berapa? 2%. N/30 ini jatuh tempo ya. Jatuh temponya 30 hari. Nah, dari tanggal 12 ke tanggal berapa tadi? 19 dapat potongan enggak? Dihitungnya setelah tanggal itu ya, H+1 ya. Jadi mulai tanggal 13. Dapat ya? Oke, jadi dapat potongan 2%. 2%-nya dari 5 juta berapa? 2 kali 5? 10 berarti 5 juta. Berapa? Nolnya 4 tambah 1? 5 ya, 100.000. Potongannya berarti 100.000. Kita lihat cara ngerjainnya gimana. Tanggal 19 toko sumber abadi ya, pelunasan toko sumber abadi. Kita bayar utang kan? Jadi akunnya yang di debit adalah utang dagang 5 juta. Tadi dapat potongan berapa? 100.000. Jadi kita bayarnya dari 5 juta ya. Karena dapat potongan. Tapi bayarnya kita berapa? 4 juta. Dapatnya dari mana? Dapat 49 dari mana? Potongan. 5 juta dikurangi 100.000. Ya harusnya kita punya utang 5 juta. Tapi kita dapat potongan 100.000. Jadi kita ngambil kas
Bisa, paham tuh? Paham lah. Yes, habis itu direkap ya. Sama akunnya, debitnya totalnya berapa, kreditnya berapa harus sama. Kalian nggak perlu bikin rekapnya. Nanti ada buku besar pembantu utang, pembantu piutang. Ya, kita lanjut ya. Buku besar pembantu utang ya. Jadi biar gampang kalian lihat utangmu biro sih, utangnya perusahaanmu tuh berapa. Jadi dibuat per toko ya. Sumber abadi tadi punya utang berapa kita? 5 juta, udah dilunasin belum? Ya, itu udah di debit 5 juta, berarti saldonya 0. Kita udah nggak punya utang di sumber abadi. Yang masih ada masih di Jaya Makmur. Tanggal 30, kemudian perlengkapan 2.500.000, saldonya masih 2,5 karena belum kita bayar. Yaitu buku besar pembantu utang. Yang ketiga jurnal penjualan. Ya, baru ketiga, masih ada 3 lagi ya. 2, Dimas, dibaca Dim. Dimas. Penjualan menggunakan untuk mencatat transaksi-transaksi yang berhubungan dengan penjualan barang dan dagangan dan lain-lain secara kredit. Di kepalanya di bawah. Tadi yang pertama apa? Jurnal? Masih yang pertama? Pembelian. Pembelian secara kredit. Yang kedua apa? Pengeluaran kas secara tunai. Yang ketiga penjualan. Mencatat penjualan secara kredit. Penjualan bisa barang dagang, bisa kita jual peralatan, kita jual perlengkapan. Ya. Bentuk formatnya ya. Ini ya, tanggal, keterangan syarat, debit, kredit. Ya, piutang. Karena penjualan kredit itu menunjukkan akun apa? Piutang. Karena belum dibayar ya, kita jual tapi belum dibayar. Namanya piutang dagang. Kreditnya penjualan atau nanti penjualan ini hanya untuk menjual barang dagang. Selain menjual barang dagang, maksudnya di akun serba-serbi. Contohnya. Oke, tanggal untuk mengisi tanggal, nomor faktur itu sesuai nanti di soal. Keterangannya mengisi nama perusahaannya ya. Contoh. Karisma dibaca. Soal jurnal penjualan tanggal 1 Maret 2012 didirikan perusahaan dengan nama Udir Prima Abadi. Transaksi penjualan yang terjadi adalah tanggal 5 Maret penjual barang dagangan pada toko laris 3.780.000. Cara pembayaran 2% dulu dengan plus 30 nomor faktur 0152. Udah satu dulu aja. Oke. Udah, tanggalnya berapa? 5. Nomornya 0152. Keterangannya toko laris ya, penjualan barang dagang toko laris. Bisa penjualan barang dagang toko laris, terus habis itu apa? Piutang dulu ya, yang di debit dulu. Ya, kalau kalian bikin jurnal umum itu loh, di debit 3 ya, ini 3 ya, 3780. Yang di kredit apa? Penjualan. Karena kita jualnya tadi apa? Barang dagangan. 3780. Bisa? Bisa ya. Kalau bingung tanya, mumpung belum jauh. Tanggal 14. Roy, baca Roy. Udah ya tadi Roy. Gak apa-apa Roy, lagi Roy. RI urung yuk. RP. Ya. Oke, jadi sama ya dengan tadi. Kalau penjualan dijual barang dagang ini nggak ada kan keterangan kredit atau tunai, nggak ada. Tapi ada syaratnya. Pasti ini penjualan kredit. Ya. Penjualan kredit yang di debit apa? Piutang dagang. Karena belum dibayar ya. Terus kita jualnya apa nih? Barang apa? Tanggal dulu deh. Tanggal dulu 14 Maret. Nomornya 153. Keterangannya Gunawan. Piutangnya berapa? 2 juta. Itu kita penjualan barang dagang ya. Penjualannya berapa? 2 juta. Dimas. Ya. Sama ya dengan yang bawah ya. 2 juta, 2 juta.
modifnya dikit ya. Tanggal 26 Eri. Tanggal 26 Maret. Eri. Tanggal 26 Maret jual perlengkapan lembaga Songko laris 3.500.000 itu syarat N/30 nomor faktur 0154 faktur ini Faktur ya. faktur Duh, Pak. faktur Tanggalnya berapa? 26 26 Maret, nomornya 0154. toko laris Toko laris, piutang dagang. Terus yang dikredit apa? Serba-serbi, perlengkapan 3.500.000 ya. Bisa ya? Saya kalau akan bisa, yang lain bisa ya. Udah, ini tadi jurnal apa? Penjualan, mencatat penjualan secara kredit. Bisa nggak? jujur kamu Nggak bisa iya deh tadi. Nah, kalian sebenarnya gimana tuh? Kenapa kok nggak bisa itu kenapa? Nggak tahu. Tapi kalian udah berusaha belum sih sebenarnya? Belum. Udah bisa kan? Kalian udah perhatiin, udah dengerin, udah mantengin itu tetap nggak bisa? Kok bisa ya? Lupa ya? Kok bisa? Padahal sama-sama dengerin, sama-sama memperhatikan, kode-kode mantengin ya. mungkin memori penunggu Kan udah di riset nih bulan kemarin. gimana setelah anda telah menunggu Ya bener ya. Isinya cuma apa? Di pikiran kalian tuh. momen kosongan Ini jajan. memang dipakai Di sini rekap jurnal. Total debit berapa? 111, 280, setelah kredit 11 sama ya. Debit kredit. Emang lebih susah daripada jasa ya. Portofolio nanti perusahaan dagang ya. Astagfirullah. Makanya jurnal pembalik ya. Ya, bergerak cepat ya. Ya, kalian di IPS sudah salah jurusan ya. Coba ini. LB. Tuh, yang keempat, Manda dibaca Manda. Dari iya semuanya. Penerimaan. Kenapa? Minus po? Minus. penerimaan setoran dari oleh karena itu sumber pencatatan dalam buku jurnal tersebut pada umumnya terdiri atas kwitansi atau lembar dua kopi dan kopi nota dalam praktik transaksi kas yang khusus disediakan oleh perusahaan sendiri, baik untuk penerimaan maupun untuk pengeluaran kas. Sementara kwitansi dan bukti-bukti lainnya dijadikan sebagai bukti pendukung. Lumayan lah sama cos. Ya, yang keempat jurnal penerimaan kas. Jadi kita terima atau keluar uang? Terima. Iya, kita terima uang tunai. Maksudnya dia apa? Jurnal penerimaan kas. Jadi di transaksi kalian analisis. Jadi kita menerima uang tunai atau enggak? Kalau kita menerima uang
lagi sapuan tepat dulu. Jurnal penerimaan kas ya, cash receipt journal. Jadi mencatat semua penerimaan kita. Biasanya kita dapat uang dari mana? Orang bayar piutang ya. Orang bayar piutang kan kita terima uang kas tuh. Kita jual barang tunai, jual perlengkapan, jual peralatan tunai. Semuanya yang tunai maksudnya di penerimaan kas. Ya, ini yang perusahaan dagang ya, bukan jasa ya. Jasa beda. Jenis transaksi ya, kita lihat penjualan barang tunai. Kalau di jurnal umum tadi apa jurnal umumnya? Kas dan penjualan. Setiap yang nambah uang kasnya di debit ya. Kas jadi kredit penjualan. Pembayaran piutang, kas dan piutang. Headingannya ya. Penerimaan piutang dengan potongan. Jadi kas, potongan dan yang terakhir kredit piutang usaha. Kita lihat contoh soalnya. Ayo fokus lagi. Masih ada satu lagi ya. Kita lihat goceng aja tuh. Apa yang Ya, jadi sebenarnya bentuk-bentuk kolomnya kok beda dengan yang di buku, kok nggak sama ya di internet. Sebenarnya itu tergantung kebutuhan perusahaan. Mau dibikin kolomnya yang banyak atau yang dikit, tergantung volume transaksinya. Misalkan kayak utang ya, piutang kita banyak ya. Jadi kita perlu nambahin kolom piutang biar nggak nulis di akun serba-serbi. Tinggal nambah nominalnya aja. Oke, formatnya kayak gini ya. Tanggal diisi utang dan transaksi, nomor kwitansi, keterangan ya diisi dari bisa pelunasan piutang atau nama perusahaannya, kas, potongan penjualan. Karena kita menerima kas ya pasti jasnya di debit, dapat potongan atau enggak, yang di kredit penjualan atau sebuah sepi. Sebuah sepi selain kita jualan yang lain ya. Contoh soal ya. Lintang, dibaca Lintang. Tanggal 6 Maret 2012 dijual barang dagangan tunai pada PT Indah Jaya sebesar Rp2.500.000 dengan nomor kwitansi 012. Roy. Ya, kita lihat contoh dulu soal tanggal 6. Tanggalnya tanggal berapa? Nah, dari sini 1 tahun langsung ditulis Maret 2012, jadi di bawahnya tinggal tanggal-tanggalnya aja. Ya, bulannya nggak ditulis lagi. Tanggal 6, nomor rupiah, nomor kwitansi tadi 012, keterangannya penjualan tunai. Berapa tadi? 2.500.000. Dapat potongan enggak? Enggak ya. Penjualan, jadi kita habis jualan apa? Barang dagang. Kalau kita jualnya barang dagang, maksudnya di akun penjualan. Kalau kita menjualnya perlengkapan atau perawatan misalnya, jadi akunnya di serba-serbi peralatan. Nah kan peralatan kita nggak terpakai nih, mau kita jual ya, jadi kredit adalah peralatan, tergantung transaksinya apa. Nah diingat ya, kas, penjualan atau piutang atau yang lain atau serba-serbi. Tanggal 15 Aditya. Toko laris, kita lihat piutangnya toko laris berapa sih? Ya. Piutang ini ya toko laris, mana toko laris? Lawan, yang pertama ya. Yang pertama yang 3780 ya. Toko laris kita punya utang 3780 tanggal 5. Dibayarnya tadi tanggal berapa? Tanggal berapa, Dit? 15 masih dapat potongan enggak? Masih. Jadi plus 10 gitu ya cara gampang ngitungnya. 5 plus 10 berarti 15. Maksimal tanggal 15 kita dapat potongan. Berapa persen nih? 2%. Ini loh ada tulisannya. Yang atas ya, yang piutangnya yang atas. 2% dari 378 berapa? Hati, 378 kali 2 berapa, Ti? 8 tambah 8, 6, 91, 7 tambah 7, 45. Ya, tuh 7 ya, 75. 756 ya. Kita lihat jurnalnya kayak mana? Kayak mana? Tanggalnya dulu, tanggal 15 Maret. Nomor buktinya nggak ada, keterangannya toko laris. Bisa kalian tambahin ya pelunasan piutang toko laris biar lebih jelas. Berapa debitnya? Dapat potongan berapa tadi? 5.600. Berarti kita nerimanya nggak full 3
3780 ya, karena kita dipotong penjualan. Kita dapat kasnya berapa? Linda, kasnya berapa? Makanya kawas, makanya diperhatiin ya. Kamu perhatiin aja, susah kali nggak perhatiin ya. Dipotong penjualan 75.600. Kita punya piutang 3780, dipotong 75 berarti masih 37.000. Jadi nyari potongannya dulu baru nyari kasnya, ya jangan kebalik. Kalau nggak ada potongan kita dibayar 3780, karena ada potongan 2% kita dibayar dilunasi 3704. Ini itu tanggal 15. Sekarang tanggal 25. Siapa yang belum tadi? Dah. Hari lagi. Udah mana? Arinda. Yaudah. Silau lagi. Ayo. Tanggal 25 Maret dijual penahanan tunai kepada PT Karya 7. Ayo. 7.250 dengan nomor instansi 013 syarat. Syaratnya hilang ini ya, harusnya ada syaratnya. Oh, nggak ada syaratnya, ini kan tunai ya. Oke, tanggalnya berapa? 25. Keterangannya penjualan peralatan berapa? 7.250. Tadi kita jual apa? Jual apa yang di atas? Oh, cuma apa dah? Kita jual barang dagangan nggak? Nggak. Kita dilunasin piutangnya nggak? Nggak. Jadi maksudnya diserba-serbi ya, karena kita jual peralatan. Di sini serba-serbinya ditulis peralatan 7.250. Udah habis itu di total semuanya. Direkap jumlah debitnya berapa, jumlah kreditnya berapa. Ya. Kalau pindah jurusan SMK aja ya. SMK akuntansi gitu ya. Dari kelas 10 akuntansi terus. Tadi ada buku besar pembantu utang, sekarang pembantu piutang ya. Buku besar pembantu, yang namanya membantu pasti ya membantu memudahkan. Dibuatnya adalah per toko ya, per toko. Toko laris tadi kita punya piutang 3780, udah kita bayar ya. Kita bayar 3780 udah habis, masih ada 1,3,5. Toko Bengawan mau bayar potongan. Kita punya piutang 2 juta, saldo 2 juta belum dibayar. Kalau belum dibayar, saldonya masih. Jadi kita masih punya utang 3,5, masih punya piutang 2 juta. Oke. Terakhir ya. Terakhir jurnal umum. Jurnal umum sama dengan yang kalian kerjakan yang Hermawan itu loh. Jadi selain yang nggak masuk ke 4 jurnal tadi, masuknya di jurnal umum. Ya. Contohnya apa? Retur ya. Retur tuh nggak ada masuk di jurnal-jurnal yang tadi. Ya kita lihat. Jurnal umum ya keterangannya jadi sama, nanti yang di debit apa, yang di kredit apa. Contoh jurnal umum. Udah? Deva dibaca Pak. Tanggal 3 Oktober dikirim kembali barang yang dibeli dari PT Indah Kiat sebesar 200.000 rupiah. Marli. Tanggal 3 dikirim kembali barang yang udah kita beli, itu namanya apa, Mar? Ulangi. Dikirim kembali barang yang kita beli, ya kita kirim kembali. Atur apa? Ya, pembelian atau penjualan? Pembelian. Ya, pinter ya Marli ya. Coba akuntansi ini kamu bisa. Jadi pegawainya Bu Sri dulu ya. Ya, kalau cara bedanya gimana? Kayak mana? Tadinya tadi ini dibeli atau dijual ya. Kalau dibeli berarti ada pembelian, kalau dijual berarti ada penjualan.
3 kita kirim kembali barang yang kita beli. Kalau kalian beli di Shopee, misalkan nggak sesuai kalian kembaliin toh. Gambarnya retur pembelian 200.000. Ya kita belinya cash atau utang ya, tergantung. Kita lihat utang, ternyata kita belinya utang ya. Jadi utang kita harus dikurangi karena kita kembaliin ke penjualnya ya. Ini konteksnya adalah perusahaan ya, bukan pribadi ya, perusahaan. Nah dibaliknya berarti utangnya harus dikurangi ya, karena barangnya udah kita kembaliin. Berarti utang kalau dikurangi di sisi apa? Debit berapa? 200.000. Yang dikredit apa? Retur pembelian 200.000. Kalau misalkan belinya cash ya, berarti kita dibalikin uang, jadi nambah kas ya 200.000. Kalau kita belinya utang di sini utang. Ya, sama kayak jurnal umum yang permana tadi. Masih satu, gak kuat. Nggak kuat ini ya, tak baik gitu. Tanggal 16 Oktober diterima barang yang dijual pada CV Dahlia. Namanya retur apa? Penjualan. Ya, ada tulisan dijual. Retur penjualan. Kita penjualannya kredit ya, ini penjualan kredit. Ya, penjualan kredit berarti yang dikurangi apa? Piutang dagang ya, retur penjualan dulu. Piutang dagang berarti piutangnya orang itu lagi beda apa ya? Berarti harus dikurangi karena barangnya kita dikembalikan ke kita lagi, barangnya masuk ke kita, jadi dia kan piutangnya harus dikurangi berapa? 350 sesuai dengan yang dikembalikan nilainya. Retur penjualan piutang dagang 350. Kalau misalkan dia belinya tunai, berarti kita ngurangi apa? Buat balikin dia uang, berarti ngurangi kas ya, kasnya 350.000. Karena dia belinya kredit, piutangnya dia harus dikurangi karena barangnya dikembalikan ke kita sebesar 350. Habis itu direkap jumlah debit, jumlah kredit ya harus sama. Selesai ya? Udah selesai nih. Ya, Apa? kan tadi nggak ada pertemuan kredit. Nanti dia, itu soalnya aja yang kurang lengkap ya. Nanti soal yang tugasnya lengkap.